Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sahabat Bawaslu yang saya cintai, di hari yang fitri ini, di hari kemenangan yang kita raih setelah sebulan penuh menempuh perjalanan spiritual yang luar biasa, izinkan saya hadir dengan sebuah pesan yang ingin saya titipkan dari hati ke hati. Saya, Narsulin, dari Bawaslu Kabupaten Blitar, dan malam ini, atau pagi ini, siang ini, atau kapanpun Anda menyaksikan video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan sebuah pertanyaan yang sederhana namun dalam. Di hari Idul Fitri yang penuh kemenangan ini, apa yang sesungguhnya ingin kita jaga agar tetap bersih dan fitri? Bukan hanya di dalam diri kita, tetapi juga di dalam kehidupan berbangsa dan berdemokrasi kita. Inilah yang akan kita renungkan bersama dalam paparan singkat ini. Sahabat sekalian, kata fitrah dalam bahasa Arab bermakna asal kejadian, tabiat asli atau kondisi suci yang menjadi kodrat setiap manusia ketika dilahirkan ke dunia. Idul Fitri, hari raya kembali ke fitrah, adalah perayaan tentang kembalinya manusia kepada kesucian aslinya. Setelah 1 bulan penuh berpuasa, menahan diri dari segala yang membatalkan, memohon ampun atas kesalahan, dan mengisi jiwa dengan kebaikan, kita merayakan kemenangan itu dengan tekad untuk menjadi manusia yang lebih bersih, lebih jujur, dan lebih adil. Dan tahukah Anda, nilai-nilai fitrah itu adalah nilai-nilai yang sama yang kita butuhkan untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Demokrasi yang sehat dimulai dari kejujuran yang sederhana. Suara yang diberikan sesuai dengan hati nurani, bukan karena tekanan atau imbalan. Ketika seseorang menjual suaranya demi amplop berisi uang, ia telah mengkhianati fitrahnya sendiri. Ketika penyelenggara pemilu memanipulasi hasil, ia telah mencoreng kesucian yang seharusnya menjadi fondasi proses itu. Salah satu inti dari fitrah manusia adalah rasa keadilan, naluri bawaan yang tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itulah mengapa politik uang, disinformasi, dan penyalahgunaan kekuasaan terasa tidak beres bagi kebanyakan orang, karena fitrah mereka berteriak menentangnya. Tugas kita sebagai pengawas adalah menjaga agar suara fitrah itu tidak dibungkam. Puasa mengajarkan kita untuk jujur bahkan ketika tidak ada yang melihat. Idul Fitri merayakan kejujuran itu. Maka, seseorang warga yang berani melawan kecurangan pemilu, yang berani menolak politik uang meski tekanan dari lingkungan sekitarnya sangat besar, ia sedang menjalankan fitrahnya sebagai manusia yang mulia. Demokrasi yang fitri adalah demokrasi di mana setiap suara dihargai, setiap proses dijaga, dan setiap pelanggaran dihadapi dengan keberanian moral. Inilah pesan pertama yang ingin saya titipkan hari ini. Sahabat Bawaslu, mari kita bicara tentang sesuatu yang kita semua alami setiap lebaran. Mudik. Ya, mudik adalah fenomena yang luar biasa. Jutaan manusia bergerak dari kota ke desa, dari rantau ke kampung halaman, hanya untuk satu tujuan, berkumpul bersama orang-orang yang paling mereka cintai. Tidak ada mobilisasi massa yang sebesar ini di seluruh dunia. Dan tidak ada momen yang seistimewa ini untuk berbicara dari hati ke hati. Di meja makan lebaran, di bawah pohon rambutan di halaman rumah, di teras sambil menunggu waktu sholat zuhur, percakapan paling jujur tentang kehidupan terjadi di sana. Bukan di forum resmi, bukan di ruang sidang, bukan di seminar, namun di sanalah. Dan disinilah saya ingin mengajukan pertanyaan sebuah gagasan yang mungkin terdengar sangat sederhana, tetapi berpotensi sangat kuat. Jadikan
setiap meja makan Lebaran sebagai ruang konsolidasi demokrasi yang paling organik dan paling otentik. Bagaimana caranya? Bukan dengan mengubah suasana keluarga menjadi forum politik yang tegang. Justru sebaliknya, kita memanfaatkan kehangatan silaturahmi untuk menyisipkan pesan-pesan tentang demokrasi yang sehat dengan cara yang ringan, menyenangkan, dan menyentuh hati. Ceritakan, jangan ceramai. Ketika ada anggota keluarga yang bertanya soal pemilu, ceritakan pengalaman nyata, bukan pasal-pasal dan undang-undang. Paman, tahun lalu ada warga di Blitar yang menolak amplop, tapi tetap memilih sesuai dengan hati nurani. Meskipun dia sangat membutuhkan uang itu untuk kebutuhannya, itulah demokrasi yang sesungguhnya. Lalu, ajukan pertanyaan pemantik. Di sela obrolan santai, selipkan pertanyaan ringan. Kalau misalnya ada yang bagi-bagi sembako sebelum pemilu, menurut kalian itu boleh atau tidak? Biarkan diskusi mengalir secara alami. Pengawasan partisipatif dimulai dari kesadaran yang tumbuh dari dalam, bukan dari perintah dari luar. Selanjutnya, kenalkan mereka pada hak dan kewajiban mereka. Banyak warga yang tidak tahu bahwa mereka bisa melaporkan dugaan kecurangan pemilu kepada Bawaslu secara langsung, tertulis maupun melalui aplikasi di ponsel mereka. Momen Lebaran adalah saat yang tepat untuk mengingatkan hal ini. Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 2 tahun 2026 menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi harus melibatkan masyarakat sipil, bukan hanya sebagai objek sosialisasi, tetapi sebagai subjek aktif pengawasan. Disinilah konsep pengawasan partisipatif menjadi sangat relevan. Seorang pengawas partisipatif bukan anggota resmi Bawaslu. Ia adalah warga biasa, ibu rumah tangga, petani, pedagang, mahasiswa, pensiunan yang memiliki kepedulian terhadap kualitas demokrasi di lingkungannya dan yang memilih untuk menggunakan kepedulian itu secara aktif. Bayangkan, jika dari setiap keluarga yang berkumpul saat Lebaran di Kabupaten Blitar, muncul satu orang saja yang pulang dengan kesadaran baru. Saya akan menjaga suara keluarga saya agar tidak dibeli oleh siapapun. Bayangkan, berapa ribu pengawas partisipatif yang lahir dari meja-meja makan Lebaran di seluruh penjuru kabupaten kita. Itulah kekuatan silaturahmi yang dibalut dengan semangat demokrasi. Sahabat-sahabat, ada satu topik yang tidak bisa saya lewatkan dalam obrolan Lebaran kita kali ini. Bayangkan skenario ini. Di grup WhatsApp keluarga besar, Anda pasti punya grup macam ini. Tiba-tiba muncul sebuah pesan yang diteruskan dari seseorang, isinya adalah berita tentang kecurangan pemilu yang katanya sudah terbukti, atau video yang membuktikan bahwa seseorang pejabat menerima suap, atau kabar bahwa KPU akan dibubarkan dalam waktu dekat. Dan sebelum sempat dicek kebenarannya, pesan itu sudah diteruskan oleh puluhan anggota keluarga lainnya. Kita tidak bisa menghentikan penyebaran informasi, tetapi kita bisa memutus rantai penyebarannya, dimulai dari diri kita sendiri. Izinkan saya berbagi apa yang kami sebut dengan 3 pertanyaan emas sebelum meneruskan pesan apapun yang berkaitan dengan politik dan pemilu. Pertanyaan pertama, dari mana sumbernya? Apakah informasi ini berasal dari media yang dapat dipercaya atau terverifikasi? Apakah ada nama jurnalis, tanggal penerbitan, dan bisa dilacak sumber aslinya? Informasi yang tidak punya sumber yang jelas sudah patut dicurigai sejak awal. Pertanyaan kedua, apakah sudah ada yang mengkonfirmasi? Cek di situs-situs pengecekan fakta seperti turnbackhawk.id, cekfakta.id, atau Kominfo. Jika informasi itu benar atau penting, pasti sudah diliput oleh media resmi. Jika belum ada media yang meliputnya, itu bisa jadi tanda peringatan. Pertanyaan ketiga, apa dampak jika ini ternyata salah? Jika Anda meneruskan informasi yang keliru tentang pemilu atau tentang seseorang, dampaknya bisa sangat serius. Mulai dari memperburuk suasana, menciptakan konflik di masyarakat, hingga merusak reputasi seseorang secara tidak adil. Tanyakan pada diri sendiri, apakah risiko itu sebanding dengan kepentingan meneruskan pesan itu? Ketika kita berkumpul bersama keluarga, ada anggota keluarga yang lebih muda yang mungkin lebih melek teknologi, dan ada yang lebih tua yang mungkin lebih mudah mempercayai berita yang masuk ke ponselnya. Disinilah
Anggota keluarga yang lebih paham tentang literasi digital memiliki peran yang sangat penting. Bukan untuk menggurui, bukan untuk mermalukan, tetapi untuk menemani dan membantu dengan penuh kasih sayang. Katakan dengan lembut, "Pak, sebelum disebar, boleh kita cek dulu?" "Sini, ayah yang cek bareng." Itu lebih efektif dari ceramah 1 jam tentang bahaya hoax. Dan bagi kita sebagai warga Kabupaten Blitar yang ingin menjaga demokrasi tetap sehat, ingatlah bahwa setiap hoax yang kita hentikan di tangan kita adalah satu bentuk pengawasan partisipatif yang nyata. Tidak perlu seragam, tidak perlu surat tugas, cukup kemauan untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar? Sahabat-sahabat Bawaslu yang saya hormati, setelah kita berbicara tentang fitrah, silaturahmi, dan literasi digital, kini saya ingin menyampaikan bahwa semua nilai yang kita bicarakan itu memiliki konteks yang sangat nyata dalam peta demokrasi Kabupaten Blitar kita. Bawaslu Kabupaten Blitar sesuai dengan instruksi Ketua Bawaslu RI nomor 2 tahun 2026 sedang dan akan terus melakukan pemetaan terhadap isu-isu demokrasi aktual melalui diskusi intensif bersama warga dan pemangku kepentingan. Setidaknya 3 kali dalam seminggu, anggota dan staf kami turun ke tengah masyarakat. Dan isu-isu yang kami petakan itu adalah isu-isu yang sesungguhnya menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Tentang politik uang yang merusak hak pilih yang paling mendasar dari setiap warga, tentang disinformasi dan hoax yang mengancam kejernihan berpikir masyarakat menjelang dan setelah milu, tentang netralitas aparatur negara, penggunaan fasilitas negara, tempat ibadah dan tempat pendidikan, isu SARA, gejala oligarki dan otoritarianisme, dan isu-isu ini tidak muncul tiba-tiba saat hari pemungutan suara. Mereka tumbuh perlahan, mengakar dalam, dan sering tidak terlihat sampai sudah terlalu lama dalam. Itulah mengapa konsolidasi demokrasi di Wartapan termasuk di momentum lebaran ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengawasan kita. Ada satu tradisi Idul Fitri yang sangat ingin kita renungkan lebih dalam. Halal bihalal. Halal bihalal adalah momen di mana kita saling memaafkan, saling melepaskan beban kesalahan yang tersimpan, dan memulai lembaran yang baru. Ia adalah ritual rekonsiliasi sosial paling indah yang kita miliki sebagai bangsa. Dan saya ingin mengajukan sebuah gagasan. Bagaimana jika kita juga melakukan halal bihalal demokrasi? Maafkan kesalahan masa lalu dalam berdemokrasi, maafkan kekecewaan dari pemilu yang lalu, tetapi jangan ulangi kesalahannya. Mulailah dengan lembaran yang bersih sebagai fitrah yang baru saja kita rayakan. Halal bihalal demokrasi berarti kita berdamai dengan kekecewaan dari hasil pemilu sebelumnya. Kita melepaskan dendam politik yang mungkin masih tersisa, dan kita berkomitmen bersama lintas pilihan politik, lintas batas RW dan desa, bahwa pemilu berikutnya harus lebih baik, lebih bersih, dan lebih bermartabat dari sebelumnya. Itulah semangat Idul Fitri yang ingin kita bawa ke dalam ranah demokrasi kita. Sahabat-sahabat yang terkasih, di penghujung paparan ini, izinkan saya meninggalkan sebuah titipan, bukan sebagai pejabat Bawaslu, tetapi sebagai sesama warga Kabupaten Blitar yang menyintai tanah ini dan ingin melihatnya terus tumbuh dalam kehidupan demokrasi yang sehat. Kita adalah bangsa yang besar. Kita daerah yang sangat kaya, kaya budaya, kaya sejarah, kaya sumber daya manusia yang luar biasa. Satu-satunya yang diperlukan untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Blitar adalah kemauan kita bersama untuk menjaganya. Jaga suara Anda, jangan dijual, jangan dibiarkan dibeli, karena di balik setiap suara ada harapan. Harapan anak-anak kita tentang pemimpin yang baik, harapan petani tentang kebijakan yang adil, harapan pedagang tentang ekonomi yang tidak didistorsi oleh politik. Jadilah penyaring informasi di keluarga Anda sebelum menekan forward. Tanyakan dulu, apakah ini benar? Apakah ini membantu? Apakah ini baik? Dan jika suatu saat Anda menyaksikan atau mendengar sesuatu yang terasa tidak benar dalam proses pemilu, laporkan kepada kami. Pintu Bawaslu Kabupaten Blitar selalu terbuka. Kami hadir untuk melayani, bukan untuk menghakimi. Demokrasi yang baik bukan hadiah dari langit.
ia dibangun oleh tangan-tangan warga yang peduli, yang berani, yang tidak pernah menyerah untuk berharap. Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah, minal aidin wal faizin. Semoga tahun ini menjadi tahun di mana kita semua kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang jujur, sebagai warga yang peduli, dan sebagai penjaga demokrasi yang tak kenal lelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.